Sementara itu pemirsa, polisi mengungkap kasus pemerkosaan remaja NF, pelaku pembunuhan bocah di Sawah Besar, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. NF diketahui mengandung 14 minggu akibat diperkosa dua pamannya dan kekasihnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap pelaku pemerkosaan NF, remaja 15 tahun tersangka pembunuh bocah 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku pemerkosaan NF berjumlah 3 orang. 2 pelaku adalah paman NF dan 1 pelaku lain merupakan kekasihnya. Berdasarkan keterangan NF, ketiga pelaku memperkosa NF sebelum peristiwa pembunuhan sadis itu berlangsung. Kejadian pemerkosaan berlangsung lebih dari sekali. Tapi kalau untuk 3 orang ini memang prosesnya sudah berlangsung? Sudah. Kalau yang 3 itu dari awal sudah kita proses. Tapi yang untuk anak ini memang kita tidak expose karena psikologi dan di bawah umur. Kondisi ini menempatkan NF dalam 2 status sekaligus, yakni sebagai tersangka pembunuhan bocah dan menjadi korban kekerasan seksual. Setelah menjalani pemeriksaan fisik dan psikologis di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, terungkap bahwa NF ini sebetulnya juga menjadi korban kekerasan oleh 3 orang terdekatnya, dan saat ini diketahui hamil 14 minggu. Saat ini ketiga pelaku pemerkosaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas ketiganya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan NF telah dirujuk ke Balai Anak di Jakarta milik Kementerian Sosial. NF mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sambil menunggu proses peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Masjid Tua Wawangi menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Berdinding bambu dan beratap kayu, Masjid Wawangi merupakan masjid tertua di Pulau Buton yang dibangun pada abad ke-15. Masjid ini bernama Masjid Tua Wawangi sesuai dengan nama desa setempat. Lokasinya strategis, berada di puncak bukit di antara pegunungan Buton Selatan. Dari masjid terlihat perairan Laut Banda sejauh mata memandang. Arsitektur masjid sangat sederhana, tidak seperti masjid pada umumnya yang dilengkapi kubah. Bangunannya pun unik, terbuat dari bahan bambu-bambu lurus berukuran kecil. Satu persatu batang bambu diikat menggunakan ijuk agar kokoh berdiri tegak. Meskipun pernah mengalami pergantian bambu, keaslian arsitektur dan bahan bangunan terus dipertahankan oleh para penerus juru kunci masjid. Selain bangunan masjid, masih tersimpan rapi dokumen khutbah Jumat dan doa berusia ratusan tahun dalam batang bambu. Dokumen berbahasa Arab tersebut ditulis langsung oleh Syekh Abdul Wahid, ulama dari Johor, Malaysia, yang pertama kali membangun masjid dan menyebarkan agama Islam di Pulau Buton pada 1534 Masehi. Semua bentuk dan seterusnya ini tidak pernah kami rubah sesuai dengan aslinya. Diajarkan dari sini Al-Quran pertama itu. Setelah di sini sudah diajarkan mengaji dan seterusnya agama Islam itu, pelajaran-pelajaran Islam, baru beliau ke keraton. Juru kunci masjid berharap Masjid Wawangi mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk melestarikan masjid dan mengembangkan kawasan masjid destinasi wisata sejarah dan religi. Selain itu, bantuan tenaga ahli antropolog untuk meneliti batu prasasti bertuliskan Arab gundul yang ditemukan di bawah bangunan masjid. Dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan.
Pemirsa, Masjid Istiqlal terkenal sebagai ikon arsitektur Islam Indonesia yang mendunia. Nah, di balik kemegahannya ternyata Istiqlal menyimpan romansa kisah perjuangan bangsa. Jakarta, ibu kota Indonesia, tidak hanya dipenuhi dengan bangunan gedung pencakar langit. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Masjid Istiqlal menjadi ikon arsitektur Islam Indonesia yang mendunia. Secara harfiah, Istiqlal berasal dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Masjid Istiqlal dibangun 24 Agustus 1961 pada masa Presiden Soekarno dan baru selesai 22 Februari 1978 di masa Presiden Soeharto. Pembangunan Masjid Istiqlal sempat terhenti saat meletusnya peristiwa gerakan 30 September 1965. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Adalah Frederick Silaban, arsitek pemeluk Nasrani yang memenangkan sayembara desain Masjid Istiqlal. Sebelumnya, Frederick mempelajari pustaka masjid-masjid di dunia dan tata cara beribadah umat Islam selama 3 bulan. Dibangun di atas lahan seluas 9,5 hektar, Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara yang mampu menampung hingga 200.000 jemaah. Tak hanya berkapasitas besar, di setiap bagian bangunan Masjid Istiqlal tersirat nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia serta filosofi Islam. Lalu Bung Karno memutuskan atau memilih lokasi pembangunan masjid ini hanya beberapa meter dari gereja katedral di sebelah timur. Kemudian di sebelah selatan ada gereja Immanuel. Jadi bangunan ini diapit oleh 2 gereja tua. Maksudnya apa? Bung Karno menginginkan agar masjid ini selain menjadi simbol kemerdekaan bangsa Indonesia, juga simbol toleransi kehidupan beragama. Kini, setelah 41 tahun berdiri, Masjid Istiqlal direnovasi pemerintah dengan biaya sekira 465 miliar rupiah. Renovasi ini diharapkan semakin meneguhkan identitas Istiqlal sebagai saksi sejarah perjuangan umat Islam sekaligus ikon Indonesia yang mendunia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.